Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Tensei Dataken volume 9 part 12. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan pertarungan yang sangat licik untuk mengalahkan seorang Raja Iblis. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sebelumnya, pertandingan ronde keempat telah dimulai dengan pertarungan antara Gelt versus pria bertopeng Lion Max. Mereka berdua telah bertarung dengan sangat sengit satu sama lain. Meskipun pria bertopeng tersebut telah melancarkan rentetan pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan, namun sepertinya itu sama sekali tak berpengaruh ketika Gelt dalam pose bertahannya. 30 menit pun berlalu, Souka juga dipenuhi kegembiraan dengan menyiarkan pertandingan antara keduanya. Bahkan Diablo sebagai wasit di sana terus memantau pertempuran mereka dengan sangat serius. Sambil bertarung, pria bertopeng itu pun bertanya kenapa Gelt tak menggunakan skillnya sama sekali. Gelt menjawab bahwa itu sama sekali tak perlu, itu karena kau juga tak menunjukkan bentuk sejatimu yang sebenarnya. Pria bertopeng itu pun tertawa dan berkata, hahaha, memang benar bahwa aku tak bisa mengungkapkan identitasku di depan umum. Jadi sebagai gantinya, aku akan memperlihatkan kepadamu kemampuan bela diriku yang kukuasai. Mereka berdua pun terus berbincang-bincang sambil bertarung. Sedangkan di sisi lain, Rimuru telah mendengar percakapan mereka dengan jelas melalui telinga Diablo. Ya, Rimuru sebelumnya memang bertanya-tanya kenapa Gelt tak menggunakan skillnya sama sekali. Dan ternyata itulah alasannya. Namun pada saat ini, karena pria bertopeng itu sangat kesusahan untuk menembus pertahanan Gelt tersebut, pria bertopeng itu memutuskan untuk menunjukkan sedikit skillnya yang ia miliki. Pria bertopeng itu kemudian memusatkan energinya pada lengan kanannya dan menembakkan serangan tersebut ke arah Gelt tersebut. Dan duar, itu adalah serangan yang luar biasa hingga membuat kedua tangan Gelt terpental. Dengan demikian, pertahanan Gelt pun terbuka lebar. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu, pria bertopeng itu kemudian langsung melepaskan pukulan kuat tepat ke arah titik vital Gelt tersebut. Yang akhirnya, Gelt pun terhuyung-huyung ke tepi arena. Gelt berkata, mengesankan sekali, sepertinya ini sejauh yang aku bisa untuk melawanmu. Karena Gelt sudah tak mampu melanjutkan pertarungannya, Diablo sebagai wasit pun memutuskan pemenangnya. Ya, pemenangnya adalah pria bertopeng Lion Max, ucap Souka dengan penuh semangat. Dan seketika itu juga, suara tepuk tangan dan sorak-sorai pun meletus di dalam Kolosium. Para penonton sangat kagum dengan pertempuran mereka yang sungguh luar biasa tersebut. Di satu sisi, pria bertopeng itu mengatakan jika serangan itu disebut pukulan auman singa, salah satu serangan pamungkasku. Aku tak menyangka kau bahkan masih bisa berdiri setelah menerima serangan tersebut. Dan dengan itu, kau harus merasa bangga. Gelt pun sedikit tertawa dan menjawab, hahaha, kuharap suatu hari nanti kita bisa bertarung lagi dengan serius. Pria bertopeng itu pun juga setuju dengan ucapan Gelt tersebut. Karena bagi mereka berdua, pertandingan ini bukanlah pertarungan yang sebenarnya. Dengan demikian, keempat pertandingan pun telah berakhir. Semua orang kemudian akan beristirahat sejenak. Dan setelah jam istirahat berakhir, pertandingan babak kedua pun akan segera dimulai kembali. Di pertandingan babak kedua ronde pertama ini, peserta yang akan bertanding adalah Gozer versus pahlawan Masayuki. Dan sebelum pertandingan benar-benar pecah, pada saat itu, Gozer mengambil pengeras suara dan berkata kepada Masayuki, jadi kaulah pahlawan terpilih yang ingin melawan Rimuru sama ya. Kurangnya pengetahuan dan kesombonganmu benar-benar menyedihkan. Namun di satu sisi, Masayuki hanya menanggapinya dengan senyum dingin dan malah memuji pertarungan Gozer yang sangat baik sebelumnya. Masayuki berkata,
Tapi setelah pertarungan tadi, kau pasti telah menggunakan sebagian besar kekuatanmu kan? Sungguh disesalkan, seandainya kau dalam kondisi optimal, aku ingin bertarung dengan serius. Tapi sebenarnya, di balik kata-kata Masayuki tersebut, Masayuki menyembunyikan rasa ketakutannya yang sangat mendalam. Karena bagi Masayuki, tak mungkin dirinya bisa melawan monster barbar seperti Gozer tersebut. Dan karena itulah, Masayuki akan mencoba bernegosiasi terlebih dahulu. Mendengar perkataan Masayuki tersebut, Gozer menjawab, "Hah? Apa yang sebenarnya kau ingin katakan?" Masayuki mengatakan jika dirinya tak akan puas melawan lawan yang sudah kehabisan tenaga. Jika kau bertarung denganku sekarang, aku pasti akan menang dengan mudah. Kudengar kau telah ditunjuk sebagai bos lantai labirin oleh Raja Iblis Rimuru. Dan sepertinya aku juga berminat menantang labirin bawah tanah di sini. Jadi haruskah kita bertarung di labirin saja, di mana kau berada dalam kondisi terbaik nantinya? Di sisi lain, Rimuru yang mengamati mereka merasa jika Masayuki bertindak seolah-olah dia memiliki kekuatan besar. Tapi menurut Rimuru, dia sebenarnya takut melawan Gozer. Dia berniat meyakinkan Gozer untuk tidak bertarung dengan mencoba bernegosiasi. Dan betapa mengejutkannya, Gozer benar-benar memakan perkataan Masayuki tersebut. Gozer tertawa dan berkata, "Kuahahaha, sepertinya aku merasa jika Anda sungguh dermawan. Anda benar-benar bisa melihatnya. Saat ini, aku memang tak punya kekuatan lagi untuk bertarung dengan sosok kuat seperti Anda. Kalau begitu, aku akan setuju saran Anda untuk bertarung di labirin nantinya." Rimuru yang mendengar itu pun sangat terkejut. Gozer telah terbujuk kata-kata Masayuki tersebut. Bahkan saat ini, mereka telah berjabat tangan dengan damai sambil menunjukkan senyuman. Setelah melihat kejadian ini, para penonton pun bereaksi dengan gembira dengan bertepuk tangan dan bersorak begitu meriah. Ini benar-benar di luar nalar sekali. Padahal umumnya, ketika peserta meninggalkan arena tanpa berkelahi, penonton biasanya akan mengeluh. Tapi entah mengapa, para penonton kali ini justru menyambut mereka dengan tepuk tangan dan sorakan yang meriah. Bahkan beberapa orang juga memuji kemurahan hati Masayuki. Rimuru yang menyaksikan ini pun benar-benar tak bisa mencerna situasi yang terjadi. Rimuru benar-benar tak mengerti. Dilihat bagaimanapun juga, Masayuki tadi hanyalah menggertak saja. Namun di mata penonton, entah mengapa, tindakan Masayuki sepertinya sebuah tindakan yang mulia. Rimuru pun terus memikirkan keanehan yang terjadi tersebut. Namun setelah dipikir-pikir, Rimuru pun mulai berpikir jika Masayuki mungkin saja sengaja menyembunyikan kekuatannya dariku. Karena itulah ia menghindari pertarungannya dengan Gozer. Menyadari ini, Rimuru pun akan selalu waspada dan tak akan ceroboh. Tanpa Rimuru sadari, pasif dari skill Masayuki sepertinya mulai sedikit demi sedikit mempengaruhi Rimuru. Dan pada saat ini, karena Gozer mengalah di pertandingan kali ini, Masayuki pun lolos ke babak final. Selanjutnya, peserta yang bertanding di babak kedua, ronde kedua adalah Gupta versus pria bertopeng Lion Max. Dan tentunya, menurut Rimuru, hasil dari pertandingan ini sudah pasti tak perlu diragukan lagi. Pasti yang akan menang adalah si pria bertopeng Lion Max, alias mantan Raja Iblis Carrion. Dengan demikian, Rimuru pun akan menggunakan Carrion untuk mengukur kekuatan pahlawan Masayuki. Segera setelah itu, Gupta dan Carrion pun saling berhadapan satu sama lain. Gupta kemudian langsung memanggil Rangga untuk membantunya, dan nampaknya Gupta saat ini sangat serius dan benar-benar ingin menang. Gupta dan Rangga kemudian langsung melesat ke arah Carrion untuk menyerangnya. Menanggapi itu, Carrion kemudian memanjangkan cakar pada kakinya dan langsung melepaskan tendangan yang sangat cepat untuk mengembaskan Gupta dan Rangga. Yang akhirnya, Gupta pun terlempar dari punggung Rangga. Bagi Carrion, tendangan itu hanyalah permainan anak-anak belaka. Namun bagi Gupta, itu adalah tendangan mematikan untuk dirinya. Karena terlepasnya Gupta dari punggung Rangga, Rangga pun dengan leluasa langsung melesat ke arah Carrion untuk menjincangnya dengan taringnya. Di satu sisi, Carrion dengan sengaja mengorbankan lengan kirinya tergigit dan langsung membantingnya ke tanah. Dan duar, Rangga yang sedang menggigit lengan Carrion itu pun terbentur ke tanah dengan cukup keras. Setelah benturan itu terjadi, Rangga langsung melepaskan gigitannya dan menjaga jarak.
para penonton yang melihat gerakan Rangga itu pun merasa jika itu bukanlah serigala biasa. Ketika Rangga terpojok di sudut arena, Karyon akan menghujani Rangga dengan pukulan-pukulannya. Dan tentunya tak ada tempat bagi Rangga berlari kecuali keluar arena. Tapi betapa mengejutkannya, Rangga justru memutuskan untuk keluar ke arena tanpa ragu-ragu. Dan seketika itu juga, Rangga kembali muncul dari bayangan Gupta seolah tak ada yang terjadi. Melihat itu, Karyon pun sangat terkejut dan berteriak, "Hah? Apa? Bukankah serigala itu baru saja keluar ke arena? Seharusnya dia didiskualifikasi." Namun Diablo sebagai wasit menjawab, "Kufu-fu-fu-fu-fu." Memanggil serigalanya kembali sama sekali tak melanggar aturan apapun. Selama peserta kita yaitu Gupta tak keluar dari arena, maka pertandingan tak akan dibatalkan. Karyon saat ini benar-benar salah perhitungan. Karena Rangga lebih kuat dari Gupta, Karyon hanya terfokus pada Rangga saja. Di saat Karyon sangat kesal, tiba-tiba Rangga melesat dengan sangat cepat untuk menyerang Karyon yang sedang lengah. Namun dengan refleksnya yang sungguh luar biasa, Karyon berhasil menghindari serangan Rangga yang mengarah ke kepalanya. Tapi meskipun Karyon berhasil menghindarinya tanpa cedera, Rangga tampaknya berhasil menggores topeng Karyon tersebut. Karena tak ingin identitasnya terungkap, Karyon langsung menutupi wajahnya dengan tangannya. Yah, jadi sejak awal, tujuan Gupta dan Rangga bukanlah untuk mengalahkan Karyon secara fisik, melainkan hanya untuk merusak topeng Karyon tersebut. Karena menurut Gupta, satu-satunya kelemahan dari pria bertopeng itu adalah topengnya. Gupta yang melihat rencananya berjalan sesuai rencana itu pun tersenyum licik. Gupta kemudian mengangkat pedangnya untuk melepaskan tombak es raksasa kepada Karyon. Gupta pun akan terus mengincar topeng tersebut. Setelah menyadari tujuan Gupta tersebut, Karyon pun terus bertarung sambil menggunakan kedua tangannya untuk menutupi wajahnya. Dan tentunya ini memberi Rangga banyak celah untuk menyerang sesuka hatinya. Karena Karyon tak bisa menggunakan kedua tangannya, Karyon pun kesulitan untuk menangani Rangga dan Gupta yang sangat lincah. Dan bagaimanakah kelanjutan dari pertarungan mereka? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.